Hai, kembali lagi bersama saya Fitri Gustiana di FGS Channel. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat dari apa? Tapi dia suka kemana-mana. Ini adalah sosok inspirasi juga buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Siapakah dia? Kita kenalan dulu yuk dengan Mbak Meika. Halo Mbak Meika, apa kabar? Ini tuh udah lama ya kita bersahabat dan akhirnya walaupun kita jarang ketemu, sekalinya ketemu susah di-cut untuk ngobrol. Banyak ide-idenya. Kita suka saling sinergi, suka saling sharing dan tentunya saling support dengan profesinya masing-masing ya, gitu kan. Tapi ya itu semua mendingan kita dengar aja dari Mbak Meika. Siapakah Mbak Meika ini? Ayo Mbak Meika. Siapa ya Mbak? Tentunya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai berapa anak nih Mbak? Tiga. Kita sama, tiga anak. Tapi ya tetap ya, walaupun sosok Mbak Meika berkarya, tetap tidak lupa sama kodratnya, karena tetap ya kita sebagai ibu harus ada tanggung jawabnya ya Mbak ya sama anak-anak gitu. Oke, Mbak Meika, selama ini menurut Mbak Meika seorang wanita itu harus seperti apa? Wanita di era COVID apa? Oke, era COVID. Kayaknya sekarang era COVID ya, di era COVID. Soalnya kayaknya kan sekarang itu semenjak COVID itu kan semuanya sepertinya berubah. Ya. Jadi aku bicaranya kita ke depan aja ya. Betul. Yang era COVID. Jadi sebenarnya kalau aku bilang wanita di era COVID sekarang itu sebenarnya ya dunia itu milik kita. Betul. Karena kan cuma di rumah aja kan. Kan wanita kan nggak boleh kemana-mana. Benar. Contohnya Mbak Fitri ini di rumah aja kayak gini masih bisa berkarya. Apapun bisa dimaksimalkan ya. Apa aja. Jadi kayak aku di rumah aja juga malah lebih produktif. Kalau dulu pergi-pergi kan kita cuma pergi ke suatu tempat, ketemu orang, selesai. Ya. Nah, tapi ketika di rumah aja tuh dengan semua di rumah aja, jadi semua itu mengoptimalkan gadget gitu loh. Oke. Jadi kita tuh lebih luas. Lebih gitu luas. Kan. Jadi, bisa juga berkomunikasi secara webinar ataupun ya mempergunakan fasilitas itu, malah kita bisa bertemu dengan yang seluruh Indonesia ya. Yang tadinya kita nggak kepikir ketemu, sekarang itu udah nggak. Jadi kalau dulu kan mau WA tuh sopan nggak ya? Iya. Kalau sekarang sopan nggak sopan tabrak dan gimana caranya bisa tetap berkarya ya? Betul. Tetap ya balik lagi, selain berkarya ada kepuasan juga, bahwa perempuan juga sebenarnya perlu nggak sih Mbak untuk bisa membantu walaupun kita sudah diberikan oleh suami secara finansial, tapi kita bisa punya penghasilan. Setuju nggak? Kalau aku sih setuju. Jadi sebenarnya kalau masalah penghasilan sih ke konsep rezeki ya. Betul. Jadi kita tuh mau kerja nggak kerja, kalau kita dapat rezeki ya mau lewat suami, mau lewat anak pasti dapat. Iya. Tapi kita itu ngapain gitu loh? Kan kita sekolah, kalau orang tua kan kamu dari sekolah pinter-pinter, kok ujungnya jadi ibu rumah tangga. Nah padahal kan nggak gitu kan. Gitu. Jadi ibu rumah tangga itu ternyata tuh walaupun kita cuman melakukan hal yang menurut orang itu sepele gitu kan, tapi ternyata itu sebenarnya dampaknya besar sekali ya. Luas ya, ibu rumah tangga itu luas gitu ya. Kalau aku malah sekarang tuh lebih kayak tadi tuh pagi-pagi ada yang nelfon saya minta untuk sharing tentang personal branding gitu. Oke, Karena aku nggak pernah kepikir bahwa aku tuh cuman ngejual. Awalnya tuh aku cuman berpikir teman-teman pengrajin tuh Mbak jualin. Aku berpikir jualan. Ternyata di luar yang aku pikirkan itu, niatku cuman jualan, bantuin jualan. Nah, dengan cara aku menulis gitu kan. Emang karena aku senang menulis. Ternyata follower yang ngikutin aku, follower saya itu berpikir bahwa itu adalah personal branding. Jadi dia bilang, Mbak Maika mau jual apa aja bisa, karena Mbak Maika personal brandingnya kuat. Di situ aku berpikir, oh iya ya, kalau sekarang kan kita lihat di grup WA hampir semuanya jualan. Betul. Ya kan, semua jualan.
semua orang bisa loh jualan, tinggal nawarin, sekarang tinggal buat konsep iklan simple jualan. Tapi kan ternyata ketika orang yang beli ke saya tuh dia tuh melihat persona branding saya. Betul. Gitu kan, loyal, jadi loyal customer. Loyal. Sama kayak Mbak Fitri kan, beli kan udah ya udah deh oke gitu kan, aku udah nggak mikir ini tuh mahal murah, betul, bermanfaat atau enggak, tapi aku lihat Mbak Fitri, oh ya udah aku percaya gitu. Berarti trust ya, kepercayaan gitu. Jadi kita tuh sekarang tuh momentumnya tepat. Ya betul, momentumnya tepat. Di rumah aja ya. Di rumah aja ya. Tapi di rumah aja ternyata banyak loh yang bisa dikerjakan, dan tentunya kalau aku sempat dengar-dengar nih sharing cerita sama Mbak Meka sendiri, di rumah aja ini justru Mbak Meka membuka peluang kerja ya, intinya peluang kerja untuk orang-orang yang di luar sana justru ya, pengrajin ya Mbak Meka ya. Ya ada pengrajin. Nah sekarang ini aku lagi sebenarnya ketambahan beban itu jagung nih Mbak Fitri. Oke, apa tuh usahanya yang baru Mbak? Jagung Mbak. Wah, jagung pipil belum ya. Sempet nih aku dengar ini temu-temu udah nambah-nambah lagi aja usahanya. Kita coffee shop juga belum. Iya ya. Jagung apa tuh? Jagung pipil. Jadi petani inilah Mbak, petani yang di Sukabumi itu kan mereka itu selama ini kan dibeli dengan harga rendah. Harga minim. Ya intinya pokoknya aku inilah usahain, tadinya sih join sama orang. Makanya aku bilang hati-hati nih sama niat gitu kan. Niat itu penting banget nih. Aku kan niatnya di awal memang bilang aku nggak pengen gedein usaha jagungnya. Aku mau tahu ilmu jagungnya supaya lahan-lahan yang kosong yang tadinya aku rencanakan untuk pembangunan perumahan itu bisa justru properti ya awalnya. Ya, karena kan properti sekarang kan aku mesti rem nih, bener-bener nginjek rem. Nah terus bener nih Allah bikin di lahannya beres. Lahan beres, usahanya dikhianati. Nah itu dia Mbak, makanya ya untuk menuju kesuksesan itu proses perjalanannya mungkin kalau Mbak Meka 11-12 sama aku dikhianati, difitnah sama orang itu agak sesuatu apa yang sudah terbiasa, akhirnya kita udah tahu ya sekarang ya radar kita berjalan. Sebenarnya kalau pengkhianatan sih kalau kita orang usaha biasa. Betul, udah biasa. Masalahnya ini tuh pengkhianatannya itu harga diri ya. Iya. Jadi dia itu menjual jagung dengan brand saya, dia produksi tempat saya, fasilitas saya. Lalu dia menjual dengan harga yang murah itu dengan mengorbankan komponen gaji. Gaji orang-orang kecil yang tidak ada bukti transfer gitu. Ya Allah. Jadi di atas kertas hitungan finansial itu nggak ada yang menyeleweng. Artinya tapi ternyata orang-orang kecil itu disetting image-nya ke aku itu, Bu Meka tuh begini. Kamu jangan ini nuntut gajinya segini. Jadi kita hati-hati juga ya kalau misalnya kita tuh kadang-kadang kan orang-orang sering nih Mbak selalu harganya murahin dong. Betul. Hati-hati. Kadang-kadang banyak orang jualan murah tuh mengorbankan orang kecil, orang-orang lain lagi ya. Pengrajin nih. Boleh harga murah, ternyata dia nggak bayar ke pengrajin. Banyak loh yang kayak gitu. Makanya jangan kita juga jangan sembarangan lah kalau nawar harga. Kita lihat dong. Sering loh Mbak kayak jagung ini harga 16.000 kita per pack itu untuk harga reseller ya, aku bilang bukan harga retail. Itu sebenarnya udah sangat murah. Artinya tuh pabriknya sudah nggak dihitung, operasional sudah milik saya semuanya, itu nggak saya hitung gitu loh. Saya anggap oke lah ini bantu orang gitu kan, karena banyak orang pemipil yang harus kita bantu. Nah itu masih dikorbanin. Jadi gajinya mereka nggak dibayarkan sehingga dia bisa jual di harga 12.000. Sadis nggak? Sadis banget. Masalahnya gini, pada saat ini tuh banyak orang yang lagi membutuhkan rezeki ya, karena kan banyak yang tutup, banyak yang PHK dan lain sebagainya. Sementara visi misi yang akan kita buka di sini adalah untuk membantu, gitu kan. Jadi sampai aku ditangisin, janganlah ditutup usahanya, kita dibayar berapapun mau. Oke, dibayar berapapun mau, tapi kan harus manusiawi. Semuanya balik lagi ya ke situ Mbak. ya. Sekarang Mbak Fitri ada memanusiakan manusia. Nah, kita kan juga nggak mungkin kan, karena kita punya peluang terus ya udah kamu tak gaji misalnya umumnya 500.000, kita hanya gaji 100.000 asal untuk makan kan nggak mungkin. Nggak bisa. Rezeki kita nggak akan berkah kan. Betul. Segala sesuatunya sesuai dengan apa yang
jadi apa ya yang kita bisa gitu kan, ya sama-sama saling membutuhkan gitu kan, tapi gimana caranya kita juga sama-sama memberikan yang terbaik. Betul. Kita bisa menggaji Wajar. tapi berikan juga yang terbaik gitu kan. Betul. Jadi intinya kadang orang suka gini, menuntut haknya, kewajibannya tidak dilakukan. Terus orang juga sering tampil bagus nih, tapi mengorbankan Ya. orang lain gitu. Itu seringnya seperti itu. Yang dikorbankan tuh orang-orang yang nggak berani nuntut banyak gitu loh. banyak banget, dan intinya untuk pencitraannya banyak banget Aku tentang tuh sering, kesemuaan. aku sampai di sini tuh sebenarnya kemarin kalau hitungan nominal sih suamiku ya sebenarnya sih kalau aku tinggal minta maaf sih sebenarnya masalah selesai. Dia bilang tutup aja gini ya udahlah hilang. Masalahnya bukan nominal. Jadi aku bilang aku nggak mungkin membiarkan seseorang berlaku semena-mena, seseorang seperti itu di lokasiku, di pabrikku, di tempatku, terus dia. Dan aku juga nggak cukup dengan orang pasti percaya. Aku bilang aku nggak begini percaya, tapi kan nggak seperti itu gitu loh. Ada sesuatu tanggung jawab yang harus Ya, diberikan. tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan itu bagi saya itu harga diri banget. Ya. Nggak bisa Dan dong. kita semua itu harus ya. Kita itu bukan apa-apa, bukan mau semena-mena sama orang lain, tapi kita memberikan yang terbaik. Tuh kan, jadi inspirasi lagi kan. Jadi segala sesuatu itu gimana caranya kita sebagai manusia harus bisa memberi itu bukan besar kecilnya mau tentang bukan kita mau dapat rupiah dan baliknya lain- ya, bukan. tapi memberikan sesuatu value ya, nilai dalam kehidupan, dan mudah-mudahan semua orang punya jiwa-jiwa yang seperti Mbak Meika, dan mudah-mudahan memang lebih memberikan apa ya, selain manfaat, terus udah kayak gitu juga yang tadi Mbak Meika bilang harga diri ya, untuk memanusiakan Ya, manusia. dan kita juga gitu. tunjukkan ke orang banyak sih sebenarnya yang bilang mereka ini serakah nih, semua diambil. Banyak loh yang bilang seperti itu, seolah-olah aku ini jualan yang begini-begini serakah. Padahal kalau misalnya aku buka di atas kertas, buka di buku gitu Mbak, capek loh. Tapi kan aku berpikirnya ya kita itu, aku ini kan mempelajari pola ya. Oh jagung polanya begini, oh ini begini, ini begini. Dan aku nggak tahu nanti mana yang ke aku. Orang bilang Mbak yang fokus dengan mana. Itu kalau kamu mau bisnis gede, kalau aku nih dalam hal ini ya, istilahnya aku memanfaatkan jaringan yang ada. Dan mungkin itu tadi lagi membranding diri sendiri gitu Iya, loh. iya, Sama iya. kita latihan. Kayak sekarang aku jadi tahu polanya Anyaman ini, Iya. tahu semua gitu Tahu Mbak. ya, dari semua. Ya Kan, itu kan belajar dari semua ini. Contohnya aja, aku pribadi dulu aku mulai dari sempat punya karena ada kosan saya buka warungnya, tapi saya pengen tahu sampai beli telurnya, sampai beli alat-alat yang dibutuhkan, itu belanja sendiri gitu kan. Sampai dulu inget banget ada wartel zaman dulu, kelihatan kan dari usia berarti masih wartel. Aku juga jaga wartel loh Mbak. Iya, sampai ada wartelnya, terus udah kayak gitu, tapi itu menikmati dari Rp75 sampai akhirnya kita bisa sekarang mau ada bisnis yang lain sampai itu, tapi itu semua proses. Dan itu kayak orang belajar aja kan, nggak Betul. mungkin kan kita suruh fokus belajar matematika aja kan, nggak Iya, mungkin. iya, Ya, iya. hidup tuh kayak sekolah kan. Kita Betul. belajar matematika, fisika, kimia, semua dipelajari. Iya. Sampai akhirnya kita memutuskan aku interest di sini. Interest. Iya, Ya kan? interest, Interest itu apa? Iya. Tapi kalau semua dipelajari nggak ada salahnya. Iya, betul. Lebih luas lagi ilmunya. Interestnya itu yang untuk fokus. Tapi Nah, yang semua dipelajari nggak ada salahnya. nggak ada salahnya. Jadi memang betul dari tadi untuk personal branding, pengembangan diri dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pengembangan diri. Aku pun belajar dari yang tadi aku bilang, sampai udah kayak gitu aku buat sepatu, aku sempet juga buat baju, kebaya dan lain sebagainya, tahu sendiri dan lain sebagainya, sampai akhirnya berjatuh di kosmetik gitu kan. Makanan Tapi udah kan pernah. customer-nya kan dari berbagai latar belakang. Dari Mbak. berbagai Kalau latar kita belakang. ilmunya nggak banyak, kita Betul. ketemu orang mau ngomong, mosok cuma kosmetik aja. Iya, itu udah paham tentang yang lain-lainnya gitu. Nah, banyak ilmunya ya. Jadi kalau belajar itu apa saja, kita luaskan pengetahuan, insya Allah itu juga akan menjadi bekal
Jadi kegagalan-kegagalan yang pernah kita lewatin itu adalah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan kesuksesan itu tergantung dari mindsetnya setiap orang. Karena kesuksesan setiap orang itu akan berbeda-beda, ya. Dan punya goalsnya berbeda-beda gitu. Seperti Mbak Meka tadi yang cerita jagung juga, goalsnya Mbak Meka berbeda-beda, bukan hanya berbicara tentang finansialnya, tapi gimana caranya untuk bisa memfasilitasi untuk jagung ya, gitu ya. Pemipil, Pemipil, jadi banyak orang pemipil. yang nganggur gitu kan sekitar lokasi pabrik. Oke. Terima kasih loh Mbak Meka. Jadi kita Makasih sebagai ya. wanita harus apa? Kuat, Strong, gemuk. Kita sama-sama menaikkan. Insya Allah lah. Menaikkan Yang pamor. penting menaikkan pamor, menaikkan bukan berat badan ya. Tapi kita tetap untuk segala sesuatunya untuk strong, untuk menjadi wanita mandiri. Tapi bagaimana caranya kita tidak lupa sama kodratnya. Oke? Kembali lagi nanti bersama saya Fitri Gustiana di FGS Channel. Terima kasih Mbak Meka. Terima kasih, Mbak. Dah.